hari ini tuh adalah hari anak misioner. Wah, luar biasa. Terus yang kedua Kak, ada ini hari penampakan Tuhan. Wah, hari penampakan Tuhan. Nah, kita tidak lupa juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun baru. Gak terasa ya Kak, ternyata sekarang sudah memasuki tahun 2021. Cepet banget. Sebenarnya ya Kak, nggak kerasa ya Kak, kita tuh selama 2020 itu degem di rumah tuh sudah lewat, bener-bener nggak kerasa. Iya, semoga tahun ini kita bisa lebih baik dan gak di rumah terus ya Kak. Bener banget Kak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan Minggu Ceria kali ini, kita siapkan hati untuk berdoa dulu. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita, damainya hatiku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan pendampingan-Mu sepanjang malam tadi. Pada hari ini kami bersyukur karena Engkau masih berikan kami kesehatan dan juga hari yang baru. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya bisa mengikuti kegiatan Minggu Ceria dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, yuk sekarang kita mendengarkan Kak Okti untuk membaca kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, dan seluruh Yerusalem juga terkejut. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. "Di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia."
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih. Tahu nggak Kak Prima? Gimana Kak Alin? Renungannya kali itu spesial banget Kak. Oh ya? Kok bisa? Spesialnya tuh ada Romo yang digabungin sama anak-anak termasuk kita semua. Oh, aku tahu. Pasti Romonya dulu yang kalau sering khotbah pasti selalu bilang gini. Selamat pagi, Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama, Papa, dan adik-adik sekalian. Berkah dalam. Gitu ya Kak ya? Benar banget. Nah, kira-kira siapa ya yang sering dengan salam seperti itu? Siapa Kak? Pakai kacamata itu loh Kak. Yang cakep itu. Oh iya, yang cakep itu. Siapa kan namanya Kak? Romo Graha. Halo adik-adik Pia Paroki Karangpanas. Apa kabar? Sehat ya? Senang rasanya Romo Graha bisa bertemu dengan adik-adik dalam acara Minggu Ceria. Gimana, semuanya sehat? Adik-adik sehat? Papa mama sehat? Adik kakak juga sehat di rumah? Oh iya, oma opa yang kakak yang putri di rumah juga sehat ya? Puji Tuhan. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu? Iya betul. Tapi hari Minggu apa ya? Hari ini adalah Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus Hari Anak Misioner Sedunia. Ada yang tahu apa itu Hari Raya Penampakan Tuhan? Apa itu Hari Anak Misioner Sedunia? Romo kasih tahu ya. Hari Anak Misioner memiliki asal-usul yang berasal dari Serikat Kepausan Anak Misioner. Serikat ini didirikan oleh Monsignor Charles Auguste Marie de Forbin Jansen, seorang uskup Prancis. Beliau lahir sebagai bangsawan pada tanggal 3 November 1785 dan meninggal tahun 1844. Monsignor Charles memiliki keprihatinan khusus terhadap anak-anak yang menderita, yang haus akan kasih sayang dan membutuhkan pembinaan yang baik. Beliau pun mulai mengembangkan karya misioner yang dikhususkan bagi anak-anak dengan berdevosi pada kanak-kanak Yesus. Pada tanggal 19 Mei 1843, dalam sidang kepausan, secara resmi didirikanlah Serikat Kanak-kanak Suci, The Holy Childhood Association. Pada tanggal 3 Mei 1922, Paus Pius XI mengesahkannya sebagai Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Hari Anak Misioner Sedunia diperingati setiap tanggal 6 Januari. Dengan alasan pastoral liturgis, pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menetapkan hari Minggu pertama di bulan Januari sebagai Hari Anak Misioner Sedunia, bertepatan dengan Hari Raya Penampakan Tuhan. Inilah hari yang mempersatukan semua anak-anak misioner sedunia dengan semboyan Children Helping Children, anak membantu anak. Dan dalam semangat 2D 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, adik-adik yang terkasih, tahun ini kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-176. Tema Hari Anak Misioner Sedunia ke-176 adalah hidup bagi Allah dan sesama. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua hidup untuk membawa sukacita. Kita berbagi kegembiraan, bukan malah ngerepoti, bukan malah membuat orang lain sedih dan prihatin. Kita belajar dari Yesus yang menampakkan diri kepada 3 raja atau 3 majus dari timur. Ada Baltasar,
Melkior, dan Gaspar. Mereka adalah orang-orang yang menyimbolkan bangsa-bangsa yang mengalami sukacita karena kedatangan Yesus. Lalu caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan? Yang pertama, berdoa. Adik-adik berdoa bukan untuk adik-adik sendiri saja, tapi juga untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk semua anggota keluarga, untuk teman-teman, untuk bapak ibu guru, dan juga untuk bangsa negara, untuk dunia, khususnya juga untuk para dokter dan perawat yang merawat korban COVID-19. Lalu yang kedua, adik-adik belajar yang rajin. Romo, tapi kan sekarang belajarnya online. Ya, tidak apa-apa. Justru itu menjadi kesempatan untuk belajar secara kreatif, belajar banyak hal. Belajar tidak tergantung pada Pak Guru atau Bu Guru, tetapi mengembangkan apa yang adik-adik punya. Termasuk kalau adik-adik punya bakat, talenta, kembangkan itu. Jangan malas, harus rajin, harus giat belajar. Lalu yang berikutnya adalah membantu orang tua di rumah, membantu teman yang kesulitan belajar, lalu juga membantu pemerintah. Caranya gimana? Caranya adik-adik jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak usah bepergian kemana-mana kalau tidak perlu. Di rumah saja, biar sehat dan aman. Nah, itu cara kita untuk membagikan sukacita dan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang membagikan kegembiraan dan sukacita dalam hidup sehari-hari. Romo doakan semoga adik-adik selalu bersemangat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak misioner. Tuhan memberkati adik-adik semua. Berkah dalam. Halo adik-adik, siapa yang kemarin sudah ikut lomba Natal Piapir Karangpanas 2020? Ayo siapa? Sudah ada beberapa anak ya, ada 50-an lebih sudah ikut lomba. Lombanya apa saja Kak? Ada lomba menyanyi, Terus ada lomba mewarnai, dan yang ketiga ada lomba foto berterima kasih Natal. Wih, seru ya. Tapi ini lombanya mau diperpanjang sampai hari Selasa. Siapa yang masih mau ikut, ada temenmu yang belum ikut, diajakin ikut. Nah, yuk kita mau lihat teman-teman yang sudah ikut lomba nyanyi di sini ya Kak ya. Iya. Sini, simak nih. Oke. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berjemaah, itulah hidupku, berkorban prestasi yang pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami sepanjang kegiatan hari ini. Dan hari ini kami sudah memasuki tahun yang baru. Semoga Engkau selalu memberikan kami rahmat-Mu yang berlimpah, dan juga kami selalu diberi kesehatan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.